mungkin. Karena Kenapa tuh? pulau saja sudah berhasil diamankan Oh oleh iya. beliau, kan? Jadi nggak perlu diragukan ya? Nggak perlu dilakukan lagi. Baik, saya ke Bang Nasir langsung. Bang Nasir, seberapa penting dan urgent gitu ya, meskipun dalam penegakan kasus-kasus tindak pidana korupsi, kita mundur ke belakang, ya memang kan tidak lepas dari salah satu upaya penyadapan juga kan begitu ya. Iya, betul. Tapi seberapa penting kita harus mengedepankan ini gitu lah, atau meyakinkan kepada publik bahwa ini aman. Iya, sebenarnya penyadapan itu alternatif. Ya, bukan yang utama. Penyadapan itu alternatif dalam rangka atau dalam upaya untuk membongkar kejahatan. Ya. Oleh karena itu jangan disalahpahami juga bahwa seolah-olah penyadapan ini hal yang utama. Jadi memang yang diutamakan itu adalah cara-cara yang selama ini dilakukan. Meskipun kita sadar bahwa kejahatan itu selalu tersembunyi. Dia melibatkan banyak orang. Lebih dekat lagi, Bang Nasir. Ya. Oke. Jadi karena kejahatan itu tersembunyi ya, dan melibatkan banyak orang, sehingga memang dibutuhkan alat. Tapi sekali lagi kami hanya ingin ingatkan bahwa ini alternatif, bukan yang utama. Nah oleh karena itu dalam konteks MOU antara Kejaksaan dengan Agung sejumlah perusahaan telekomunikasi. dalam hal ini Jam Intel dengan penyedia layanan telekomunikasi. Ya tentu kita ngeri-ngeri sedap juga jadinya kan. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Bang Nasir ngeri banget. Ya mungkin saya mewakili masyarakat. Ya, Tentu saja dalam konteks ini kita harus kasih tahu bahwa ini adalah bagian dari penegakan hukum. Jadi penyadapan untuk penegakan hukum. Diperbolehkan nggak oleh negara MOU ini dilakukan oleh lembaga negara? Sebenarnya ketika kami membahas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 ya tentang Kejaksaan RI. Dan undang-undang ini adalah memperbaiki undang-undang sebelumnya. Seingat saya dalam pasal 30C ketika kita mengatur soal penyadapan itu ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Dan tentu saja Kejaksaan Agung ada di dalam rumpun pemerintah. Ya, bahwa penyadapan itu kita dilakukan setelah ada undang-undang yang mengatur tentang penyadapan. Dan ini memang putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memang mengakui bahwa ada keterlambatan dan memang agak jauh terlambatnya. Ya, seingat saya, tahan dulu Bang Saur, tahan dulu. Marji mengatakan ada tahun 2010 putusan Mahkamah Konstitusi soal pengaturan penyadapan diatur dengan undang-undang tersendiri, ya kan? Dan memang terlalu lama ini. Nah, memang butuh political will antara pemerintah dan DPR agar menyelesaikan ini. Jadi saya juga secara pribadi berpikir itu MOU itu jangan-jangan ingin dalam tanda kutip ya, ingin menegur DPR dan pemerintah, jangan-jangan seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan supaya jangan juga kemudian mendahului. Sebab apapun ceritanya, undang-undang itu kan di atas MOU. Ya, MOU itu tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Bang Nasir, tapi yang menarik ini, kok Anda bisa bilang jangan-jangan ingin menegur DPR dan pemerintahan? Kenapa indikasinya ke sana? Saya kan objektif juga, saya harus objektif ya di samping yang saya. Beliau kan legislator. Iya, baik. Begini, jadi ketika saya mendengar, saya membaca, saya melihat di media soal MOU ini, lalu teringat dengan pasal 30C tersebut, ya. Kenapa kemudian ada MOU tersebut? Dalam rangka apa? Apakah dalam rangka untuk menyadap yang orang-orang buron selama ini? Karena terus terang saja dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, mereka menyodorkan banyak nama ya yang hari ini menjadi DPO, yang sampai hari ini belum ketemu. Ya mudah-mudahan saja ya MOU itu dalam rangka untuk mengejar buron. Tapi kan sekali lagi mengejar buron kan artinya kan itu yang terakhir. Tools yang terakhir kan penyadapan itu. Iya, jadi kan? ya memang karena buronnya sudah kemana-mana, ya mungkin sudah keluar negeri atau ke pulau atau dia sudah ganti nama, sudah ganti wajah. Memang follow the money aja nggak bisa gitu? Ya tentu saja, ini kan karena saya katakan tadi ya, kalau follow the money itu kan bisa ditutup-tutupi ya, bisa dicuci dengan berbagai macam bubuk deterjen gitu kira-kira, dalam tanda kutip ya. Jadi karena ada yang baru dibaca tuntutannya hari ini soalnya. Jadi menurut saya berpikir berprasangka baik juga ini ya, bahwa jangan-jangan ini MOU dalam rangka untuk mengejar para buron yang masuk dalam daftar pencarian orang yang hari ini memang banyak yang belum diketemukan begitu. Ya, di daerah pemilihan saya juga ada buron yang sampai hari ini belum diketemukan. Saya ingin mendengar suara Bang Saur yang kayaknya udah gregetan ya mic-nya. Boleh silakan. Udah selesai barang ini, udah diaplikan. Oh, terlalu lama gitu loh. Tapi kan penyadapan ini bukan hal baru juga, Bang. Iya, pertama saya kira karena topik ini sangat penting menyangkut juga 280 juta rakyat Indonesia.
Karena saya kira tidak ada lagi warga Indonesia yang tidak punya paling tidak HP. Yang kedua jelas tadi sahabat saya Nasir sudah mengatakan bahwa dalam MOU itu bahwa yang mau disadap itu adalah pro justisia. Bahkan secara spesifik juga kejaksaan mengatakan itu adalah untuk penyidikan. Artinya adalah sudah clear. Nah kalau kita lihat Fadil dan juga Aditya, adakah sekarang ini orang hidup tanpa HP? Nggak ada, hampir nggak ada. Saya untuk mempersiapkan ini, Bang Nasir, modal saya cuma ini gitu loh. Ya, oke. Segala Artinya riset dan adalah lain sebagainya. seluruh aktivitas kita, termasuk juga bagaimana mulianya tentang fungsi daripada telekomunikasi ini, tetapi dipakai oleh penjahat juga untuk juga menggunakan Melakukan kejahatannya. hal-hal kejahatan. Oleh karena itu dalam MOU menurut saya ini adalah justru membantu kita semua. Dideklar kepada publik karena ini kan MOU. MOU itu kan nanti Prof. Pujiono bisa memberikan itu hanya kesepahaman. Artinya adalah, hei warga negara Indonesia, mestinya Anda semua aman. Kecuali Anda gunakan misalnya alat komunikasi Untuk Anda kejahatan. itu untuk kejahatan. Nah barangkali Anda bermasalah. Fadil, kemarin itu dugaan saya kalau kita bicara misalnya kejahatan yang terjadi sekarang di PUPR di daerahmu itu, Fadil. Daerah abang maksudnya. Bang. Daerah kami juga. Kok bawa saya, Bang? Oke. Itu pasti kalau KPK itu kerjanya itu kan dimulai kalau katakanlah Ini. OTT itu. Ya. Itu adalah penyadapan. Itu penyadapan. Udah pasti itu penyadapan. Bahkan Tapi dari sekali lagi, penyelidikan ya? Bang. Penyelidikan. Bukan dari penyidikan. Kalau kejaksaan kan hanya khusus dari penyidikan. Ya. Artinya Tapi kan penyadapan adalah bukan yang utama Bang Saur, harusnya. itu yang bisa betul. Cuman sebelum nanti Prof, artinya adalah bahwa ini adalah cara-cara efektif yang bisa digunakan. Cara efektif atau cara nggak mau semakin detail, semakin Ya, jeli Bang. Justru Mau gampang aja gitu mungkin. Katakanlah orang melakukan korupsi biasanya. Nggak mungkin lagi dia kata gini, kita korupsi seperti ini ya. Pasti digunakan alat komunikasi untuk bertelepon, ketemu di mana, memberi sandi. Oke. Iya toh? Iya. Nah semua aja ada alat Apel ini. Malang, apel Coba Washington gitu bayar. lah ya. Iya, apel Malang ya kemarin kejadian. Artinya maksud saya gini loh. Apa tuh? Bro, saya mengatakan kalau MOU itu mendeklar kepada publik, apalagi itu kan perusahaan-perusahaan terbuka semua. Ya. Mereka justru memberi accountable bahwa semua pengguna daripada provider tersebut kemudian dijamin Ya. sejauh tentu kalau orang melakukan kejahatan. Oke. Tentu adalah undang-undang yang memberikan perlindungan hak asasi manusia Oke. untuk dia dilindungi undang-undang dan juga hak keadilan kepada orang tersebut. Oh, oke. Iya, toh. Sebentar. Kita perbaiki mic Prof. Suparji. Tapi saya ingin Iya. terlebih dahulu ke Bang Saur nih, Bang Saur. Ya artinya kita sepakat Bang, apapun itu, asal pernah korupsi itu kita tekan di negara kita ini begitu. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu juga kan apa yang terjadi di dalam penyelidikan yang dilakukan dan lain sebagainya. Jangan-jangan mereka juga udahlah karena memang dikejar target juga untuk mengembalikan uang negara dan lain sebagainya, sadap langsung gitu. Kan itu dibilang karena ini prostitusi ya, Ya. tentu seorang katakanlah aparat penegak hukum ketika melakukan kerja-kerja pasti kan sudah ada data, apalagi sudah masuk kepada penyidikan, artinya sudah ada tindak pidana, kan itu kemudian memberikan namanya ini yang sedang kami tindak lanjuti, yang kami mau cari bukti-buktinya, artinya jelas tidak akan mungkin tiba-tiba Ujuk-ujuk, Aditya, kemudian Fadil, kemudian disadap seperti itu adalah episode Kata awal. siapa Bang Saur? Nggak bisa. Makanya di situ adalah dikatakan adalah prostitusia. Kalau itu terjadi, Ya. itu adalah pelanggaran HAM yang sangat berat. Gimana Bang Nasir? Itu Ya, pelanggaran. makanya saya katakan tadi, saya sengaja menekankan bahwa ini alternatif dalam konteks penegakan hukum, bukan yang utama. Ya, karena apa? Karena Habis waktu.